Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan minggu untuk tanggal 7 November tahun 2021. Apa kabar? Kami berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan damai sejahtera dan berbahagia bersama keluarga kita karena masih bisa bersekutu untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan yang melandasi renungan minggu kesehatan ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dari rumah masing-masing dan kami dari sini. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 23, demikian firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang melandasi firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini adalah hidup di dalam damai. Berbicara tentang kesehatan, bagaimanakah saudara menjaga kesehatan saudara sekalian? Tentu masing-masing kita, pribadi lepas pribadi, mempunyai tips-tips tersendiri dalam menjaga kesehatan diri kita. Baik dalam menjaga pola makan maupun pola berolahraga. Namun sebaik apapun tips seseorang untuk menjaga kesehatannya dalam menjalankan pola makan dan pola berolahraganya, ada satu hal yang sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan kita, yaitu mengatur pola pikir. Sebab jikalau ada pikiran dan emosi yang negatif, maka itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Pikiran dan emosi yang negatif akan memberi dampak yang negatif pula pada tubuh kita. Dan pikiran yang negatif itu muncul apabila ada perselisihan dan suasana tidak damai. Sama seperti keadaan yang terjadi dalam jemaat di Roma
yang kedamaiannya terusik oleh karena perselisihan, perbedaan cara pandang. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat tersebut yang menjadi landasan renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Roma pada waktu itu adalah pusat kekaisaran Romawi yang merupakan kota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Budaya yang berkembang di Roma ketika itu adalah budaya Helenis, Yunani. Dan ketika itu sudah banyak orang Yunani yang menjadi pengikut Kristus. Namun ternyata hal itu menimbulkan persoalan yang baru di tengah-tengah jemaat di Roma, di mana perbedaan budaya dan aturan yang ada pada orang Yahudi dan orang Yunani membuat mereka terlibat dalam perselisihan. Jemaat yang berlatar belakangkan Yahudi ketika itu, mereka tetap setia menjalankan aturan-aturan Taurat yang dalam hal ini berkaitan dengan makanan, berpantang. Kalau kita baca di Imamat 11, di situ dikatakan binatang apa saja yang dianggap haram dan apa saja yang boleh dimakan. Ketika mereka sudah menerima Kristus, mereka terus menjalankan aturan tersebut. Sedangkan jemaat yang berlatar belakangkan Yunani tidak mengenal aturan tersebut. Nah, hal ini menimbulkan sikap saling menghakimi dan tidak berdamai satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam surat ini Rasul Paulus mengkritik agar jemaat di Roma mengingat bahwa jalan keselamatan yang sebenarnya bukanlah karena kepatuhan akan undang-undang agama Yahudi. Rasul Paulus bukan anti akan hukum Taurat, bukan. Tetapi dia mengingatkan bahwa jalan untuk memperoleh keselamatan bukanlah oleh karena mematuhi undang-undang Taurat, melainkan oleh karena Kristus. Maka dari itu Rasul Paulus mengajak jemaat untuk tidak saling menghakimi lagi. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengajak agar jemaat yang berlatar belakangkan Yahudi tidak menganggap dirinya paling benar, tidak menghakimi orang lain najis oleh karena makanan dan minuman yang ia konsumsi yang tidak mengikuti peraturan undang-undang Taurat. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang non-Yahudi jangan menghakimi orang Yahudi oleh karena mereka berpantang akan makanan dan minuman tertentu. Maka dikatakan di sini, janganlah kita saling menghakimi lagi. Karena sikap menghakimi akan menyakiti hati sesama sebagai pengikut Kristus. Dan ketika mereka saling menyakiti, maka tidak akan tercipta damai sejahtera. Padahal tujuan hidup selaku pengikut Kristus adalah, kita tahu, mendatangkan damai sejahtera, berguna untuk saling membangun, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-19. Dan dengan tegas Rasul Paulus menasehati agar tidak menjadi batu sandungan bagi sesamanya hanya karena makanan dan minuman. Maksud Rasul Paulus adalah apabila karena makan daging orang lain tersandung, maka hendaklah jangan makan daging. Dan apabila karena minum anggur orang lain tersandung, maka janganlah meminum anggur. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, dikatakan di dalam ayat 17, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dengan kata lain, apapun yang akan dilakukan dan yang akan dikerjakan oleh para pengikut Kristus haruslah berlandaskan iman kepada Tuhan. Sehingga jemaat di Roma yang adalah saudara seiman bisa bersatu.
Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah makna firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini berkaitan dengan Minggu Kesehatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kita untuk tidak mempermasalahkan hal kecil dan mengorbankan hal besar. Artinya apa? Jangan karena hal-hal duniawi, apalagi karena makanan dan minuman, menimbulkan perselisihan dan sikap saling menghakimi dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita mengorbankan persatuan kita sebagai umat Kristus. Sebab apa yang kita anggap benar tidak boleh kita paksakan pada orang lain. Sebab yang terpenting adalah sebagai saudara seiman kita bisa hidup damai sejahtera dan menyadari bahwa keselamatan datangnya dari Kristus. Bukan karena soal makanan dan minuman. Ketika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera hilang dari kehidupan kita, kita akan menjadi lemah. Kelemahan secara iman menimbulkan kelesuan, sehingga membawa kita ke dalam situasi hidup yang berat. Maka dari itu, hendaklah kita menyadari bahwa hanya melalui iman kepada Tuhan, kita bisa memperoleh damai sejahtera. Karena iman kepada Tuhan memberikan kita hikmat tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Karena hikmat yang asalnya dari Tuhan akan memampukan kita untuk mengusahakan damai dengan sesama kita. Dan ketika ada damai, maka akan ada ketenangan. Sebagaimana pengalaman rohani Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang menjadi bacaan kita yang pertama. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud yang ketika itu sedang mengalami situasi yang berat dalam hidupnya, di mana ia berada dalam pelarian, lari dari putranya sendiri yang bernama Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam situasi itu secara manusiawi, Raja Daud merasa takut dan ia merasa hilang ketenangannya. Tetapi keadaan itu, takut dan gentarnya berganti dengan rasa tenang karena ia merasakan kehadiran Allah sebagai gunung batu dan keselamatan, tempat perlindungan yang tetap. Dengan kata lain, hanya dekat dengan Allah ia bisa merasakan damai sejahtera. Pengalaman Raja Daud ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang tetap dan ia berkuasa atas segalanya, termasuk atas sakit penyakit, sebagaimana yang dialami oleh Musa dalam penggalan ayat yang menjadi invokasio kita hari ini, di mana ketika Musa dipanggil dan hendak diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa merasa rendah diri. Ia menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena ia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan pun memperkenalkan diri melalui kuasanya menyembuhkan penyakit kusta yang tiba-tiba muncul di tangan Musa. Dan seketika itu pula penyakit itu bisa sembuh, hilang. Dari situlah Allah memperkenalkan dirinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Kesehatan, di mana pada tanggal 12 November diperingatilah Hari Kesehatan Nasional. Inilah momentum peringatan di mana bangsa Indonesia menyadari betapa pentingnya membangun kesehatan bangsa. Yang dinamakan sehat bukanlah hanya ketika kita bebas dari sakit penyakit. Karena ada orang yang sehat fisiknya
tapi hati dan pikirannya sakit. Mungkin kita punya pengalaman pribadi tentang hal tersebut. Ketika hati dan pikiran kita sakit, maka hilang rasa damai di hati kita. Itu artinya bahwa sehat adalah ketika ada keseimbangan hidup, sehat jiwa maupun raga. Hidup yang tidak damai dapat berdampak negatif kepada kesehatan tubuh kita. Maka tema renungan kita hari ini, hidup di dalam damai, mengingatkan kita untuk hidup di dalam damai dengan sesama kita, menghindari perselisihan dan sikap saling menghakimi. Jangan kita memaksakan kehendak kita pada orang lain sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Ingat, kesehatan bukan hanya berasal dari makanan dan minuman saja, melainkan berasal dari hati yang tenang. Hati yang tenang muncul ketika kita melakukan perbuatan yang benar. Namun ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak benar alias dosa, disitulah ia kehilangan damai sejahtera di hatinya. Karena ketika orang melakukan dosa, ia akan merasa takut dan di pikirannya hanya ada pikiran yang jahat. Sehingga ia tidak bisa merasa tenang. Karena ketenangan hanya ada ketika kita dekat dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ada istilah dalam bahasa Latin yang isinya mens sana et corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat hanya dimiliki oleh orang-orang yang pikirannya sehat dan hatinya damai. Hati yang damai hanya diperoleh ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, memperoleh hikmat dari Tuhan untuk bisa menghindari perselisihan, menghindari sikap saling menghakimi. Janganlah hendaknya kita memaksakan kehendak kepada orang lain sehingga merusak kedamaian di hati kita dan di hati orang yang kita kasihi. Dan apabila ada saat ini kita yang sedang dalam keadaan sakit, berdoalah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa atas segalanya. Hanya kepada Tuhanlah kita berserah dan berlindung. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang tetap bagi orang-orang yang percaya. Amin. Salam sehat bagi kita semua.